Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi bersama kami dalam program musik Ngumpul Asik bareng PWI Kota Sukabumi. Baik, bersama saya masih dengan si Sergio Mati. Saya Asep Didi alias Ajo si Ganteng Kalem. Ya, oke. Saya Hanif, Ketua Abi. PWI. Udah Cepri ribut ya. Jeffrey Rio. Masih Sekjen. 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 Ada dan pamen-pamen. Pamen. Pamen. Masih di tengah kondisi pandemi, COVID belum berakhir, tetap terapkan protokol kesehatan. Dan saat ini mungkin pemerintah baik kota maupun kabupaten sedang fokus dalam program vaksinasi. Ah, Nah, semoga Semoga berjalan lancar. Buat masyarakat yang sudah ambisi ingin divaksin karena vaksinnya belum ada, harap bersabar. Karena vaksin pasti akan datang, walaupun entah kapan Iya. sepertinya. karena satu orang vaksin itu lama juga. Lama juga, Jadi proses. harus sabar lah. Dan berkaitan dengan putih. Nah. Oke. Alhamdulillah nih, Alhamdulillah. PWI Kota Sukabumi kedatangan tamu Ya. luar biasa. itu istimewa. Istimewa. Fenomenal teh. Oh. Sering dilihat di medsos. Jelas Mang, eta bener pisan. Karena udah banyak yang kenal kan. Banyak yang kenal beliau ini. Ketua Baldatun Center. Eta luar biasa. Ayo orang ya. Coba kenalkan heula. Halo, Kang. Dengan siapakah dia? Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ade Dasep Zainal Abidin, pendiri dan juga penanggung jawab Baldatun Center. Baldatun Center. Ya, Baldatun Center itu balad Ade Dasep siap turun. Oh, Eta. pasti loba balatannya. Loba balatannya. Kenalan itu. Atensin lo mah. Kira-kira Baldatun teh pan artinya naon teh? Baldatun Padahal singkatan Kalau apa namanya arti di Al-Quran memang negeri, Iya. atau Oh, iya, kampung. betul. Nah, tapi Baldatun di sini, Balad Ade Dasep siap turun ini sebetulnya lembaga resmi ya, berbadan hukum juga. Siap turun etana nu keung. Turun kemana kita? Kita lebih jauh deh, lebih jauh. Seperti apa Kang Dasep? Ya, keberadaan Baldatun ini sebetulnya kurang lebih sampai saat ini udah 6 tahun lah ya. Oh, 6 tahun. Ya, udah 6 tahun. Programnya memang terfokus hanya 2 program, yaitu gerakan wakaf Al-Quran dan juga gerakan memakmurkan anak yatim. Oh, Luar biasa. Surga Alhamdulillah. kabeh eta. Jelas eta mah. Akhirat pas akhiratna kacokot, Iya. dunia Dunia mah deui gitu. Ya. Amin. Ya, Sesuai dengan hadisnya nama perhatikan anak yatim kan aja. Apa hadisnya teh? Pokoknya nama masuk surga. Gila deui. Padosen teh kumaha? Gila deui itu. Nah, ada berapa banyak Kang ini yang udah dibantu ini? Ya. Baik itu Al-Qur'an maupun Anak anak yatimnya. Ya, dari semenjak berdirinya Baldatun Center sampai Jumat kemarin ya, tertanggal 19 Maret 2021, kami ini Baldatun Center sudah mewakafkan Al-Quran sebanyak 3.058 Al-Quran. Subhanallah. Itu kemana aja kan? Ya, tersebar di 75 masjid jami di 58 desa 1 kelurahan, khususnya wilayah Dapil 3 Sukabumi. Dapil 3 Sukabumi, Iya. Kabupaten Sukabumi. Iya. Wilayah teh mana aja Dapil 3 mah aja? Dapil 3 Dapil Sukabumi itu Kecamatan Cikidang itu ada 12 desa, Kecamatan Nagrak ada 10 desa, Kecamatan Caringin 9 desa, Kecamatan Cicantayan 8 desa, Kecamatan Cikembar 10 desa, dan Kecamatan Cibadak 9 desa 1 kelurahan. Jadi 58 desa 1 kelurahan. Apal ari anggota dewan mah. Apa? Iya apa? Jadi Tapi Kang itu apa? Kang Dasep ini duduk sekarang di 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 DPRD. Anggota DPRD. Kabupaten Sukabumi. Dari fraksi Periode kedua ya. periode kedua. Jadi periode Dari Gerindra. pertama, Dari Gerindra. ya, 2014-2019 dan sekarang 2019-2024. Alhamdulillah dipercanten deh mewakili Wakil rakyat ya. Aduh. soalnya non jumlah desa apal atau Ah, jumlah dua kepalanya, dua kepala. Dapil tilu juga sih. Terus
ada keterangan juga Pak pada saat Ya. bahwa pahala orang yang mewakafkan Al-Quran itu akan mengalir terus sampai orang yang mewakafkannya itu meninggal. Betul. Apalagi pada saat udah 1000 berapa tadi? 3.000. Oh, 3.000. 3.058 Amin. Al-Quran. Berarti Ya. mengalir terus, alhamdulillah tuh. Ya. Gitu. Kang, itu sumber Donaturnya. donatur itu ada donatur tetap apa emang donatur yang setiap hari fluktuatif datang apa gimana, Kang? Sampai saat ini untuk program rutinitas biaya sendiri. Biaya Oh, sendiri dari apa? Biaya Iya. sendiri ya. Artinya Luar setiap biasa. jumling itu artinya ya taruhlah untuk di periode kedua ini sebagai anggota DPRD ini ya kan Al-Quran itu beli sendiri. Nah kalau periode 2014-2019 itu yang kita dorong itu yang akan dorong itu budaya baca. Budaya Jadi baca. wakaf Al-Qur'annya yang tidak ada tafsirnya. Hanya lebih kepada bagaimana mendorong masyarakat Bisa ya membaca. ataupun umat ini untuk memang gencar ataupun merealisasikan budaya bacanya. Nah, dan di periode kedua itu 2019-2024 ini naik satu digit ya, artinya budaya paham, wakaf Al-Quran terjemahan. Ya, Ada kalau tafsirnya. ya, satu kali mengadakan kegiatan itu yang namanya hari Jumat itu dengan dikenal Jumat keliling. Jumling. Itu ya Jumat wakaf Al-Quran, Jumat infak. Nah, kalau di periode kedua ini Jumat wakaf Al-Quran terjemahan, Jumat infak. Jumat Nah, infak. Ada tambahan. betul. Ya kalau periode sebelumnya untuk 17 Al-Quran itu kurang lebih budgetnya 600.000. Ya satu kali Jumat itu. Satu kali Jumat. Ya, nah, itu memang beli sendiri. Nah, kalau untuk di periode kedua ini, karena ini adalah budaya paham Al-Quran sesuai dengan janji politik juga waktu maju di periode kedua, artinya ingin mewakafkan Al-Quran yang ada tafsirnya. Ya kurang lebih satu kali Jumat itu untuk Al-Qurannya saja itu sekitar 1.700.000. Al-Quran. Ya, setiap Jumat itu Belum dia infaknya, ya, kan? setiap Jadi Jumat setiap minggu kali artinya, kali ya. 4 berarti ya. Ya, itu kan itu real yang tidak bisa di ini ya, ketika 17 Al-Quran terjemahan ditambah binaan anak yatim. Luar biasa. Nah. Janji kampanye Akang itu direalisasikan ya, Kang? Ya. Biasanya kan ada yang janji lupa janji itu ya. Oh, terus Jangan gini, gitu ya. terus gini juga kan donaturnya nggak ada ya, maksudnya Pribadi. ada gini ketua PWI katanya pernah mau wakaf Quran tapi uangnya belum ada, Betul. tapi nekatnya datang gitu, nah langsung ayah gitu, nah itu cerita unik itu gimana tuh? Ya, ini sebetulnya hampir berkali-kali ya, apalagi di periode 2014-2019. Karena tadi itu dasar keyakinan. Ketika berbicara ya taruhlah maju di kontestasi pilek, satu hal yang ditekankan itu bahwa ingin ketika memang menerima amanah jabatan sebagai anggota DPRD, jabatan ini ingin bermanfaat buat kemajuan Islam. Itu tekad kuat. Nah, tadi itu kaitan pertanyaan Kang Asep Didi, artinya betul faktanya sampai beberapa kali Jumat nih posisinya begini. Ketika kalau Al-Quran selalu standby. Nah, tapi kalau untuk anak yatim nih Kadang-kadang ada ya artinya lagi kosong. ketika hari Kamisnya dana tidak ada nih. Sampai Jumat ini sampai mau berangkat ke lokasi gitu. Artinya dana juga tidak ada. Ya karena yakin bismillah berangkat aja. Ceklah itu di ATM kalau memang sekarang ini berangkat ke Desa Parakan 5 sepertinya dari markas Baldatuni kan gitu. Nah, berhenti aja di perapatan Cikunban. Ya suruh ke ketua Baldatun coba cek. Padahal jam 9:30 itu belum ada. Dicek di ATM yang dekat Baldatun. Tapi begitu ke sana ya itu Tiba-tiba ada, betul, ya. tiba-tiba ada. Karena ketika dikonfirmasi ya kan gini. Ya ada orang yang memang menjanjikan uangnya hari Jumat jam 8 gitu kan. Oh ternyata tidak ada kan gitu, jam 9 ternyata tidak ada.
Nah, konfirmasi, oh saya angkat tangan. Nah, dengan dasar itu, karena yakin, kita berangkat saja. Cek, we. Nah, kadang ya itu yang pegang ATM Akang waktu itu gitu kan, yang pegang ATM sampai ya merinding karena dia tahu dari pagi itu pegang ATM. Begitu sekarang di perapatan Cikembar Dicek, ini gitu mau ya. ke lokasi dicek, Tiba-tiba ada itu ya. lebih dari Ada. cukup. Lebih dari cukup. Karena waktu itu di Parakan 5 itu sekitar ada 32 binaan anak yatim yang belum balik ya. Ternyata uang yang masuk itu di kisaran 10 juta. Nah itu kadang itu sering, bukan satu kali 2 kali gitu. Terjadi seperti itu. Kejadian seperti itu. Ya, Ini real fakta ini. Gitu. Baru Itu karena ada. karomah gitu ya itu. Kalau jumlah anak yatim udah dibantu berapa nih? Sampai saat ini yang tersebar di 58 desa satu kelurahan itu 1.800. 1.400 orang. 1.800 anak. Itu jadi binaan Akang. Iya. Dan itu terdata. Terdata. Lengkap ada di di Dan bisa markas jadi Valdatun tuh ya. Bisa jadi juga ada yang nambah baru mungkin ya Kang. Betul. Kang apakah selama ini Kang hanya fokus di dapil 3, tidak ke dapil lain Kang? Untuk periode ini karena ini pun juga untuk janji di periode kedua ini baru dari 75 masjid ini baru terrealisasikan 44 ya. Karena dilantik di periode kedua ini 19 Agustus 2019, 1 tahun 7 bulan ini ya kan 2000 waktu periode 2014 juga sama begitu, seminggu dilantik setara. Jadi artinya kan ketika maju ini mencalonkan berangkat dengan gagasan dan program. Nah artinya gini loh, kalau memang nanti ditakdirkan jadi lagi sebagai anggota DPRD, apa janji politiknya? Pertama, wakaf Al-Quran terjemahan. Yang kedua, kalau berbicara binaan anak yatim, memberikan fasilitas beasiswa pendidikan terhadap anak yatim binaan dan juga memberikan kartu sehat. Ya. Nah, baru yang ketiga, di mana ada satu desa suaranya mencapai 350 kan gitu, maka akan mendapatkan hak dari dana aspirasi ataupun pokir 50 juta per tahun. Karena itu bukan uang pribadi, negara menitipkan ke semua anggota DPR. Beda lagi. Pertanyaan saya nih, Iya. kan kalau orang visi misinya berbeda, misalkan saya akan membangun jalan gitu kan, akan memperbaiki apalah, kenapa kamu memilih istilah Yang anak yatim religius, dan Iya. Karena gini, membangun SDM itu lebih penting. Ya, SDM itu pondasinya dari mana? Ruhani. Nah kalau buat kita ruhani ini dari apa sumbernya? Ya tidak ada lagi selain Al-Quran. Minimal terisi lah saparapatnya nih saudara-saudara kita nih seakidah nih kan gitu, dengan dawam baca kan gitu. Terus ketika 5 tahun ini dawam baca dijalankan, ya kita tingkatkan budaya paham Al-Qurannya. Jadi wakaf Al-Quran itu yang ada tafsirnya, ya kita fasilitasi gitu. Sekalipun sekali lagi bahwa ketika melaksanakan ini program wakaf Al-Quran jumlahnya cuma 17. Binaan anak yatim pun paling tidak minimal 17 anak yatim yang belum balik. Setiap minggu itu ya. Setiap minggu itu. Nah, kenapa? Kadang kan setiap turun ke desa, ke satu masjid, kita ketemu dengan ketua DKM masjidnya, dengan ustadznya. Kadang nanya juga, Pak Dewan, kenapa ini harus 17? Kan gitu. Ada mana tersendiri enggak? Kan gitu. Itu sering ya gitu. Al-Quran 17, anak yatim 17. Ya, dijawab kalau berbicara, karena pertanyaannya seperti itu, kenapa ini harus 17? Ini Al-Quran nih yang Bapak wakafkan jumlahnya 17. Allah turunkan ke dunia ini bulan Ramadan tanggal berapa? 17 Ramadan. Kita melaksanakan sholat sehari semalam 17 rakaat. Bangsa kita pun merdeka 17 Agustus. Nah itu. Jadi ada maknanya. Ada Tapi makna. anak yatimnya udah balik. Udah balik. Bang Hanif mah yatim. Ada luar Pak. Anak yatim, orang yatimnya tuh tapi Ada luar Pak. Kalau malah berekeun kalau Bang Ajo identik dengan 12. Angka keberuntungannya 12 ya. Iya. itu mah hanya bukan keberuntungan Om. Itu mah hanya sugesti aja. Kalau ini kan punya makna. Maknanya jelas. jelas. Tiap orang kan masing-masing punya Iya. punya prinsip atau punya pandangan terhadap angka-angka. Jadi Akang mah sekarang fokus dulu ke dapil 3 ya Kang. Walaupun dari dapil lain misalkan
minta untuk wakaf Quran tadi? Banyak dibantu. ya, artinya betul begini, selama di periode kedua ini ada, hampir merata di semua dapil minta diadakan program jumling. Karena tadi itu kalau berbicara etika sebagai anggota DPRD kan gitu, karena berangkat dari dapil 3 gitu kan, ya otomatis ya utamakanlah gitu ya. prioritasnya juga memang harus dapil 3. Nah, ada keinginan untuk bagaimana, kan gini, kenapa ini dapil 3? Apa targetnya? Bagaimana membangun masyarakat dapil 3 ini dengan Al-Quran? Caranya yaitu jumling, wakaf Quran, ukurilingan wakaf Quran, kan gitu salah satu standarnya. Terus bagaimana ini ketika hampir di semua dapil ini mengharapkan untuk program wakaf Al-Quran ini. Insya Allah ini juga dalam proses ke depan gitu. Bagaimana membangun masyarakat Sukabumi ya, kabupaten maupun kota ini dengan Al-Quran. Bagaimana membangun masyarakat Kabupaten Sukabumi dan Kota Sukabumi ini yang makmur dan sejahtera, tapi dengan cara memakmurkan anak yatim. Yaitu makanya kan Baldatun ini punya 2 slogan yang khas. Apa itu? Bacalah Al-Quran sebelum dibacakan, makmur yatimnya, makmur warganya. Nah, selama Akang udah mengasih lah atau menyumbangkan lah gitu, baik untuk masjid maupun Anak yatim. Akang punya data nggak berapa yang masih harus dibantu lagi gitu kan untuk Khususnya di dapil 3 gitu. Iya, khusus di dapil. Sebetulnya kalau bicara dapil 58 desa 1 kelurahan itu bisa mencapai di atas 5.000 anak yatim yang belum balik. Ya, kenapa? Nah, ini binaan anak yatim Baldatun Center ini di 58 desa 1 kelurahan, baru 1 desa yang memang itu lengkap dari RW 1 sampai RW 17. Gitu. Kan gini, Baldatun itu punya struktur pengurus, di SK-kan oleh Akang juga kan sebagai pendiri. Artinya berapa per desa pengurusnya? 8 orang. Tugas pokoknya apa? Nah, urus itu anak yatim. Kehendak santunan nama di Akang, kan gitu intinya itu. Nah, rata-rata kalau di desa yang lain selain desa Sekarwangi itu paling banyak di kisaran 63. Ya, paling banyak ya. Anak yatim. Kalau di desa yang lain. Artinya ya paling sedikit ya sama itu 17. Karena sentralnya bukan 1 desa kalau desa-desa yang lain. Nah, kalau desa Sekarwangi ini desa Akang itu memang per RW, makanya jumlah keseluruhannya ada 125 anak yatim dari RW 1 sampai RW 17 itu 1 desa. Makanya akan disimpulkan kalau ini di semua desa pun nanti akan dibentuk pengurus Baldatun itu per RW gitu kan, ini bisa mencapai kisaran jadi di setiap desa itu ada kan? Ada pengurusnya? Iya, di SK kan itu jumlahnya 8 orang. Berarti mengakar gitu. Betul. Ya? Berarti kan ini masih berarti mengakar terstruktur. Nah, itu. Iya, terbentuk. Eta keur mempertahankan maka. Loh. Itu bukan. Kagak dia boga trik jeung trik. Tapi masih banyak Kang ya, dari 5.000 tadi ya, baru 1.000. 1.800. setengah juga belum ya. Belum ya setengahnya. Coba cari misalkan ada yang mau memberikan ini donatur atau gimana bergabung sama Akang, nggak apa-apa itu. Nggak jadi masalah. Nggak jadi masalah. Kalaupun memang itu ada yang mau nitip, artinya ketika dilaksanakan program nih untuk santunan, ya akan disolkan juga barokahnya doanya anak yatim ini kepada yang bersangkutan. Nah, Gitu. sekarang boleh tanya nggak, berapa sih teman-teman di Dewan DPRD Kabupaten Sukabumi yang menyumbangkan ke Baldatun? Pilih gitu. Ya, artinya gini, kalau ya tadi itu sementara ini sumber anggaran dari pribadi, kan gitu ya. Ya harapan itu satu, ketika memang rekan-rekan di DPRD pun juga sama lah, bagaimana fokus kepada pembangunan sumber daya manusia masing-masing ya. yang berbasis Al-Quran. Minimal tadi itu, kalau seperempat. Jadi Akang juga udah mengajak ya sudah mengajak kepada rekan-rekan yang lain, tidak hanya fokus di dapil 3. Kalaupun ini tidak dilaksanakan, kan itu ya insya Allah ini
pengurus Baldatun juga akan dikembangkan ke 47 kecamatan. Nah itu. Nah artinya, ini kan baru 6 kecamatan dapil 3. Ya kalau pengurus ini udah dipersiapkan ketika di 2023 ini janji politik ini tertunaikan kan gitu di dapil 3, ini kemungkinan besar di periode ini pun juga akan dibentuk kepengurusan Baldatun untuk di 47 kecamatan, termasuk 7 di kota juga nanti. Gitu. Sama nanti programnya, cuma mungkin levelnya kalau berbicara kecamatan nanti itu 1 kali jumling itu wakaf Quran itu paling tidak minimal 170 Al-Quran. Jumlah Al-Qurannya tidak 17. Di mana dilaksanakannya paling juga di masjid besar di setiap kecamatan. Biar nanti di kecamatan ini didiskusikan ke desa-desa. Nah itu paling. Lamun jumlahnya tiap Jumat kudu kabeh masjid mah mungkin Jumatan di mana tuh? Kang ini kan tadi Akang udah tadi dengan programnya istilahnya memberikan Al-Quran ke masjid-masjid atau ke musola gitu kan. Nah ini gurunya dari mana kan? Kan istilahnya biar mungkin apa gitu, biar lebih istilahnya lebih nyampe itu bisa baca gitu si anaknya. gitu kan. Perhatian kepada guru ngaji gimana kan? Istilah gurunya juga. Ya. Ini juga ketika turun ke setiap desa, ya salah satunya kaitan dengan masalah kesejahteraan guru ngaji ya. Itu salah satunya. Itu terus terang saja dalam posisi periode ini pun juga lagi diperjuangkan. Gitu bagaimana pemerintah punya fokus ya, pemerintah tuh harapan pemerintah daerah maupun kota pun juga sama punya fokus untuk kesejahteraan guru ngaji. Karena ya kalau dikatakan keriduan keikhlasan ya itulah yang selalu mereka harapkan, tapi kita juga sangat memahami ketika posisinya ini mendidik ngajarkan ngaji gitunya, posisinya di masjid gitu ya, tetap itu udah hal manusiawi harus diperhatikan. Ini kan kalau umpamanya ada yang mau menyumbang ini atau berkunjung ke Baldatun, alamat Baldatun itu di mana sih? Alamat persisnya itu di Kampung Bantar Mincang, RT 01 RW 07, Desa Sekarwangi, Kecamatan Cibadak. Itu alamat realnya ya. Markas besarnya. Kalau nyampe Cibadak misalnya kan ya. Asip Nayor. Nayor. Tiap bulan itu. Gitu. Tapi nggak berencana untuk buka, maksudnya ya kalau di kota kan buka cabang kota gitu, kayak rumah makan bubur dulu, 2 kilo gitu ya. Gimana tuh? Ya artinya kan gini, kalaupun tadi berbicara ini untuk dikembangkan skupnya lebih luas, ya kabupaten itu 47 kecamatan, ditambah kota 7 kecamatan, lebih kepada apa? Real programnya, pelaksanaannya gitu. Kalau berbicara di sini perlu apakah kantor cabang di kota Baldatun ataupun di kabupaten ya, sementara ini akan pandang cukup sentral di Cibadak. Jadi bertahap lah mungkin ya Kang ya. Pada realisasi programnya saja. Markas mah di mana? Yang penting ya mah lain perusahaan. Perusahaan mah ini kudu banyak cabang. Perusahaan satu cabang tapi program berjalan kan gitu. Perusahaan untuk bekal ke akhirat. Perusahaan akhirat. Aduh Kang Dasep nuhun pisan tos sumping di PW Kota Sukabumi. Kapayuna mungkin kita akan lebih berbincang-bincang dalam hal lain. Ini hanya Baldatun aja. Kita rasa gini. Waktu teh nih. sih. Sebagai wakil rakyat kan beliau pasti banyak lah mungkin aspirasi apa. Termasuk penanganan pandemi ini di wilayah Dapil 3 kan belum kita Kupas tuntas. Biar Kang Dasep secara pribadi kan dia. Ya itu salah satu ikhtiar yang dilakukan oleh Baldatun. Ya setiap jumling ini kita doa bersama, doanya anak yatim ini bagaimana COVID pandemi ini berakhir dan itu ini ikhtiar kan. Kalaupun orang berbicara lain ya kami ini Baldatun ya akan gitu selalu memimpin doa di setiap Jumat itu pasti disisipkan itu sebagai upaya ya. Semoga strategi yang langka ada keinginan
Baldatun selaku pendiri dan juga Nah, pencetus kan, lah. Imbauan untuk Himbauan untuk Karena himbauan ajakan ajakan para dermawan juga bisa bergabung karena kan di ternyata Baldatun banyak yang Center belum ini. disantuni juga ya Bang. Iya, iya. Akang. Ya, yang jelas baik itu masyarakat Kabupaten Sukabumi maupun juga masyarakat Kota Sukabumi ya. Kita sebagai muslim ini ada hal tanggung jawab fundamental sebetulnya, terutama terkait bagaimana masa depan anak yatim ya, baik di wilayah Kota Sukabumi maupun kabupaten ini terjamin baik dari sisi pendidikan dan juga kesehatan, termasuk masa depan kehidupannya juga. Kenapa? Kalau Al-Quran jelas betapa Allah memuliakan, mengistimewakan ini anak yatim. Nah, harapan ini diikuti oleh pemerintah daerah, kota maupun kabupaten. Karena kita tahu, kita paham negara kita, ya kalau akan perlu sampaikan bahwa negara kita ini belum hadir untuk mensejahterakan, untuk memakmurkan anak yatim, baik dari sisi baik pendidikan maupun kesehatan. Ya undang-undang di kita ini ya kita paham itu pasal 30 itu jelaskan di situ hanya poinnya fakir miskin dan anak terlantar. Anak yatim bukan anak terlantar. Udah jelas dalam Ya, Al-Quran itu betul. Nah, itu disampaikan. harapan ya. Artinya ya mudah-mudahan ke depan pemerintah daerah pun mengalokasikan. Kalau untuk kabupaten sudah sangat terlihat dengan visi misi religius, maju, inovasi dan juga terwujudnya kesejahteraan lahir dan batin. Religiusnya ini dikedepankan. Nah, harapan ini bagaimana ketika Baldatun mencetak hafid Quran yang berbasis anak yatim, ya bisa juga difasilitasi oleh pemerintah daerah. Betul, bisa. Tapi doanya anak yatim. Nah, itu. Kan visi misi teh berarti sama dengan janjinya kan. Betul. Janji adalah utang, berarti kudu dilaksanakan kan gitu. Harus dilunasi. Mudah-mudahan pahalanya mengalir gitu. harapan Kang Dasep juga bisa terlaksana dan teman-teman dewan lainnya pun ikut memperhatikan anak yatim di wilayah Kabupaten Sukabumi. Dan terakhir nih sedikit, jangan berharap kemakmuran dan kesejahteraan selama masyarakat Kabupaten Sukabumi, masyarakat Kota Sukabumi ini ya belum merasakan barokah. Ya, kita ingat sejarah perjalanan Islam masa keemasan. Kenapa rakyatnya bisa makmur dan sejahtera? Karena rakyatnya sudah bisa merasakan barokah. Nah, barokah ini buat kita ini sumbernya dari mana ya? Al-Quran. Nah, itu intinya. Jadi malu Turun Kang Dasep. Abdi Serga Mati izin pamit. Saya Asep Didi alias Ajo, si ganteng kalam. Saya Hanif Nasution. Ketua Di CPI. PPI. Dan pamit. Mangga. Ya, Kang Ade Dasep Jainal Abidin, pendiri dan penanggung jawab Baldatun, pamit. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.